Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Darmi dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan membahas materi pada KD ketiga, yaitu prinsip dasar akuntansi. 1. Arti penting dari prinsip akuntansi. Menjelaskan prinsip akuntansi memiliki 3 arti penting. Ketiga arti penting itu yaitu yang pertama, dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun maupun menginterpretasikan laporan keuangan. Yang kedua, pedoman peringkasan dan pengungkapan informasi keuangan. Yang ketiga, suatu kesepakatan atau aturan main tentang bagaimana laporan keuangan disusun agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terpisah secara fisik dan fungsional. 2. 4 prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, prinsip biaya, yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga, prinsip penandingan pengakuan beban, yang keempat, prinsip pengungkapan penuh. Yang pertama yang akan saya bahas adalah prinsip biaya. Prinsip biaya adalah aset yang terdapat dalam suatu perusahaan harus dicatat pada biayanya. Biaya yang digunakan untuk mencatat adalah harga perolehan. Digunakan harga perolehan dalam pencatatan karena harga perolehan dianggap lebih relevan dan andal. Dianggap relevan karena harga menunjukkan harga yang dibayar, aset yang dibayar, dan kesepakatan yang dibuat pada tanggal perolehan. Harga perolehan dianggap andal karena keterukurannya yang objektif berdasarkan fakta dan dapat diverifikasi. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan diakui pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Namun, untuk menerapkan prinsip pengakuan pendapatan ini sangat sulit. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan akan mencatat pendapatan yang dihasilkannya saat barang-barang hasil produksinya belum dikirim kepada pelanggan dan bukan saat transaksi jual beli. Yang ketiga, prinsip penandingan pengakuan beban. Maksud dari prinsip penandingan adalah bahwa beban yang dihasilkan harus dikaitkan dengan pendapatan pada periode di mana usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut dihasilkan. Jika beban tidak dicatat pada saat dibayarkan, tetapi ketika beban berkontribusi terhadap pendapatan. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh. Maksud dari prinsip pengungkapan penuh ini adalah semua hal yang akan menyebabkan perbedaan terhadap pengguna laporan keuangan harus diungkapkan. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan. Pada awalnya, prinsip akuntansi yang berlaku di setiap negara tidak sama. Akan tetapi, dengan berkembangnya zaman yang dikenal dengan globalisasi, dirasa perlu untuk melakukan harmonisasi atau penyelarasan antara prinsip-prinsip akuntansi dari berbagai negara. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, sehingga menimbulkan kesulitan apabila menggunakan prinsip akuntansi yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Proses harmonisasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan dipelopori oleh International Accounting Standard Board
biasa disebut IASB. IASB inilah yang merumuskan International Financial Reporting Standard atau disebut dengan IFRS. IFRS tidak dapat diberlakukan secara serentak di semua negara. Di Indonesia, IFRS bagi perusahaan publik baru diberlakukan pada tahun 2012. Sedangkan untuk bukan perusahaan publik diberlakukan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau biasa disebut dengan seketap. Selain standar akuntansi keuangan atau disebut dengan SAK, di negara kita juga terdapat standar akuntansi keuangan pemerintah atau SAP dan standar akuntansi syariah. Standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi syariah juga dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar akuntansi pemerintahan atau SAP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP diwujudkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). SAP digunakan sebagai acuan penyusunan laporan pemerintah. Sementara itu, standar akuntansi syariah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau biasa disebut dengan PSAK dalam nomor 59 yang diambil dari singkatan AAOIFI. AAPIFI adalah lembaga peraturan keuangan Islam internasional yang berkedudukan di Abu Dhabi. Perlunya dibuat standar akuntansi syariah karena semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan di negara kita yang menerapkan prinsip syariah. Itulah tadi pembahasan dari KD3 tentang prinsip dasar akuntansi
Itulah tadi pembahasan dari KD3 tentang prinsip dasar akuntansi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.